Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asik. Wiro Sableng alias pendekar kapak maut naga geni 212 akhirnya menemukan orang yang selama ini dicarinya, iblis tangan panjang. Apa yang akan terjadi di antara mereka? Yuk langsung saja disimak video berikut ini. Cepat terangkan, di mana gadis itu? Bentak Wiro. Sampai mampus pun, aku tak bakal menerangkan, jawab iblis tangan panjang keras kepala. Oh, kalau begitu, aku akan bikin kau setengah hidup. Prak! Wiro membetot putus tangan iblis tangan panjang. Jeritan iblis tangan panjang seperti mau merobek langit di pagi hari itu. Satu tangan yang lain dari laki-laki itu segera dicekal pula oleh Wiro Sableng, siap untuk dibetot. Hah, masih belum mau kasih keterangan? Iblis tangan panjang meludah. Makan ini, teriak Wiro marah. Tinju kanannya melanda mulut iblis tangan panjang. Beberapa buah giginya tanggal, bibirnya pecah, tapi iblis tangan panjang masih tetap keras kepala dan beringas, meronta-ronta dan memukul-mukul kian kemari. Iblis celeng, kalau matamu yang tinggal satu ini ku korek, baru kau tahu rasa. Mendengar ancaman itu, iblis tangan panjang kini benar-benar ketakutan. Cepat ia berteriak ketika Wiro hendak menutup mata kanannya. Jangan, aku akan terangkan. Terangkan lekas, bentak Wiro sambil menyetakkan rambut iblis tangan panjang. Gadis itu kujual pada Adipati Blabak. Dusta! Demi bapak moyang setan, aku tidak dusta. Wiro menotok tubuh iblis tangan panjang. Untuk sementara, biarlah kaku tegang di sini. Jika kau dusta, aku akan kembali untuk mengorek matamu. Jika kau ternyata bicara betul, 2 hari di muka, totokan itu akan terlepas dan kau boleh pergi kemana suka. Tapi aku akan mati kelaparan selama 2 hari itu. Kau bukannya turunan iblis, minta saja makanan pada iblis-iblis pengundi lembah ini, jawab Wiro Sableng, lalu sambil tertawa bergelak ditinggalkannya tempat itu. Karena Blabak tidak jauh dari situ, maka dalam tempo singkat Wiro Sableng telah sampai di situ. Dia memasuki kadipaten dengan melompati tembok belakang. Strak! Dari seorang pelayan yang diringkusnya, dia berhasil mengetahui di mana kamar Weningkarsi ditempatkan. Menurut pelayan itu, Weningkarsi diantarkan oleh iblis tangan panjang ke Kadipaten Blabak lewat tengah malam tadi. Pelayan itu memberi kepastian pula bahwa tidak terjadi apa-apa atas diri si gadis, karena istrinya sendiri yang mengawani Weningkarsi semalaman hari. Tanpa menunggu lebih lama, Wiro segera masuk ke dalam gedung Kadipaten. Sesaat kemudian, pemuda itu keluar melompat dari jendela sebuah kamar dan di bahunya memanggul sosok tubuh seorang gadis. Di halaman samping, dia dipergoki oleh 2 pengawal yang segera berteriak memberitahu kawan-kawannya. Hei! Cepat sekali Wiro sudah dikurung oleh 4 orang prajurit Kadipaten. Namun tentu saja, keempatnya bukan tandingan pemuda itu. Dengan hanya mengandalkan kaki kanannya saja, Wiro berhasil membuat keempat prajurit itu tergelimpang di tanah. Dan pada saat Adipati Blabak sampai di tempat itu, Wiro telah lenyap bersama Weningkarsi.
Sesampainya di tepi pantai, Untung Pararean mendadak merasakan keraguan di dalam hatinya. Jika betul pengemis cantik ayu adalah anakku yang lenyap sekitar 16 tahun yang lalu, apakah dia kelak akan mau mengakui diriku sebagai ayah kandungnya? Pikir Untung Pararean. Namun karena banyak pertanyaan yang harus diusahakannya, jawabnya, dan mengingat pula bahwa pengemis sakti muka bopeng adalah musuh besar yang telah membuat cacat dirinya seumur hidup berada di Pulau Ras, akhirnya Untung Pararean menetapkan hatinya dan meneruskan niatnya untuk pergi ke pulau tersebut. Dengan sebuah perahu sewaan, Untung Pararean menyeberang dan sampai di pulau tujuannya sewaktu malam berganti dengan pagi. Tempat kediaman pengemis sakti muka bopeng yang keseluruhannya terbuat dari bambu kuning adalah satu-satunya bangunan di Pulau Ras dan dengan mudah dapat ditemui oleh Untung Pararean. Dia merasa heran ketika mendapatkan bangunan yang besar itu kosong melompong. Tak satu orang pun yang ada di dalamnya. Pada kemana mereka? Mustahil, 4 pengemis Pulau Ras belum sampai ke sini. Demikian pikir Untung Pararean. Dia tak tahu kalau pengemis sakti muka bopeng dan keempat orang murid serta istrinya telah meninggalkan pulau itu beberapa waktu yang lalu. Sewaktu pengemis cantik ayu dan saudara-saudara seperguruannya kembali dan menceritakan apa yang terjadi di rumah makan Aki Krono, bukan main marah dan kesalnya pengemis sakti muka bopeng. Kalian betul-betul memberi malu aku di kalangan pesilatan. Apa yang kutugaskan tak berhasil kalian lakukan. Dan seorang pemuda gembel yang tadi kenal tak mampu kalian hadapi. Terpaksa aku sendiri yang harus turun tangan. Itulah sebabnya ketika Untung Pararean tiba di Pulau Ras, dia tidak menemui siapapun. Untung Pararean masuk ke dalam rumah untuk menyelidik. Baru saja dia hendak memasuki sebuah kamar, tiba-tiba di halaman luar terdengar bentakan nyaring. Hei, Bang, rendah, dari mana yang berani mengotori rumahku? Untung Pararean terkejut. Cepat dia melompati sebuah jendela dan tiba di halaman samping. 6 orang dilihatnya berlari ke pintu muka. Tapi begitu melihat Pararean di halaman samping, keenamnya segera memutari lari mereka dan sesaat kemudian sudah berdiri menguruh bekas perwira kerajaan itu. Sepintas lalu, hampir saja pengemis sakti muka bopeng mengira laki-laki itu adalah si cadar hitam. Sewaktu diperhatikannya lebih teliti, segera dia tahu bahwa manusia bercadar kain hitam itu bukanlah musuh lamanya. Tapi adalah aneh kalau orang tak dikenal ini mengenakan kain hitam penutup mukanya. Mungkin dia masih ada sangkut paut dengan si cadar hitam. Di lain pihak, Untung Pararean merasakan sekujur tubuhnya bergetar ketika dia mengenali perempuan separuh baya berkulit hitam manis dan berparas jelita di samping pengemis sakti muka bopeng bukan lain adalah Sri Kemuning, istrinya yang telah melarikan diri pada 16 tahun yang silam. Dengan demikian, satu kenyataan yang sebelumnya cuma menjadi dugaannya belaka, kini terbukti. Pengemis cantik ayu adalah anak kandungnya sendiri. Hati Untung Pararean berdebar ketika dia ingat ucapan pengemis muka bopeng adalah ayahnya. Apakah Sri Kemuning telah menjadi istri musuh besarnya itu? Betul-betul ini membuat perih hati Untung Pararean. Sri Kemuning sendiri merasa aneh sewaktu pandangan matanya beradu dengan pandangan sepasang mata laki-laki yang wajahnya tersembunyi di balik kain hitam itu. Si Lestari atau pengemis cantik ayu tak berani menerangkan bahwa laki-laki bercadar itu adalah orang yang mereka temui di rumah makan Aki Krono karena takut kedustaan mereka akan terbuka. Hei, bangsat bercadar, siapakah kau? Apa punya nyawa rangkap hingga berani datang ke sini mengotori pulau dan rumahku? Untung Pararean tak ingin bekas istri dan anaknya mengetahui siapa dia sebenarnya. Karena itu, dia tak mau menjawab pertanyaan pengemis muka bopeng dengan terus terang. Muka bopeng, rupanya matamu masih belum begitu tajam hingga tak dapat mengenali siapa aku adanya. Aku tidak sudi menerangkan tentang diriku pada manusia macam kau. Antara kita ada semacam hutang piutang yang harus dilunaskan hari ini, nyawamu atau nyawaku. Bagaimana selanjutnya? Akankah
terjadi pertarungan antara Untung Pararian dengan pengemis sakti muka bopeng? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.